Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Abu Rahman SPMP. Saya adalah dosen tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Laki Dende sejak tahun 2010 sampai sekarang. Saya merupakan salah satu dosen tetap yang masuk pada Serdos tahun 2023 pada gelombang ke-1, dan spesialisasi saya adalah mengajar pada mata kuliah pangan dan gizi. Pada hari ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran dengan menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Sebelum saya melanjutkan teknik pengajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pangan dan gizi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib diikuti setiap mahasiswa pada program studi agribisnis. Mata kuliah ini akan membahas keterkaitan antara pertanian, produksi pangan, fungsi gizi, dan pangan. Keterkaitan teknologi pangan dengan gizi, hubungan konsumsi dengan status gizi dan cara penilaiannya, dan permasalahan gizi dan kesehatan secara epidemiologi meliputi identifikasi, jumlah dan distribusi, serta faktor-faktor determinan yang mempengaruhi serta pencegahannya, terutama pada 5 masalah gizi utama di Indonesia serta zat adaptif pada makanan dan keamanan pangan. Adapun capaian akhir yang diharapkan pada mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pangan dan gizi yang berkaitan tentang pangan dan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pertanian, produksi pangan, fungsi gizi dan pangan, keterkaitan teknologi pangan dengan gizi, hubungan konsumsi dengan status gizi, dan cara penilaiannya, serta masalah-masalah gizi dan secara epidemiologi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu bertanggung jawab menyelesaikan tugas mandiri dalam mengaplikasikan materi kuliah pangan dan gizi yang telah dipelajari serta mempresentasikan di kelas, dan di setiap mahasiswa mampu memberikan kritik atau saran terkait masalah pangan dan gizi. Agar mahasiswa dapat memahami materi ini secara mendalam, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas dalam 14 kali pertemuan, di mana di dalam topik dibagi 2 dosen dengan 7 kali pertemuan di dalam kelas. Nah, topik-topik yang dibahas di sini yang pertama itu definisi dan ruang lingkup pangan dan gizi. Yang kedua, zat gizi dalam pangan dan peluang usaha. Yang ketiga, fungsi zat gizi, karbohidrat, lemak, dan protein. Yang keempat, fungsi zat gizi, vitamin, mineral, dan air. Yang kelima, teknologi pasca panen dan pengolahan pangan. Yang keenam, gizi dan siklus kehidupan. Yang ketujuh, penilaian status gizi. Yang kedelapan, keamanan pangan. Nah, salah satu referensi yang saya gunakan adalah melalui buku Pangan dan Gizi, yang kedua adalah jurnal Pangan dan Gizi, yang ketiga artikel online. Inilah salah satu referensi yang saya gunakan di mata kuliah Pangan dan Gizi. Kemudian adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan luring dan daring. Sedangkan untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode discovery, learning, tanya jawab, dan tugas. Proses interaksi terjadi tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas.
interaksi di luar kelas terjadi dengan menggunakan grup WhatsApp, di mana grup ini mahasiswa dapat berdiskusi mengenai materi-materi yang belum dipahami, sehingga melalui grup ini dapat memberikan ruang kepada mahasiswa untuk belajar lebih aktif lagi terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam grup WhatsApp ini. Kemudian teknik penilaian yang saya lakukan mengacu pada pedoman penskoran dengan bentuk tes dan esai tes, di mana hasil tesnya harus sesuai dengan indikator penilaian. Selain itu, juga berdasarkan kontrak perkuliahan di awal pertemuan proses kuliah, dan penilaian juga mengacu pada kehadiran nilai awal semester dan di ujian akhir semester. Berikut ini proses pembelajaran saya di dalam kelas untuk mata kuliah Pangan dan Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk pertemuan yang kedua pada hari ini, sebelum itu kita telah melakukan pertemuan awal terkait menyangkut masalah kontrak perkuliahan, di mana di dalam kontrak perkuliahan di situ diberikan satu pemahaman terkait menyangkut masalah waktu, terus terkait menyangkut masalah disiplin waktu, dan materi-materi kuliah yang dibahas. Yang pertama itu yang saya paparkan kemarin adalah menyangkut masalah definisi dan ruang lingkup pangan dan gizi. Yang kedua terkait menyangkut masalah zat gizi dalam pangan serta peluang usaha. Yang ketiga, fungsi zat gizi, karbohidrat, lemak dan protein. Yang keempat itu fungsi zat gizi, vitamin, mineral dan air. Yang kelima, teknologi pasca panen dan pengolahan panen serta pangan. Yang keenam, gizi dan siklus kehidupan. Yang ketujuh, penilaian status gizi. Yang kedelapan, keamanan pangan. Baik, di dalam materi ini saya akan memberikan suatu gambaran terkait menyangkut masalah definisi dan ruang lingkup pangan dan gizi, di mana pengertian pangan dan gizi berasal dari kata oikos, dan logos adalah cabang ilmu yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Ya, itu salah satu pengertian dari pangan dan gizi. Kemudian manusia memerlukan zat gizi sebagai menjalankan fungsi tubuh. Kekurangan dan kelebihan gizi dalam setiap daur kehidupan menyebabkan masalah gizi dan masyarakat. Masalah gizi dapat dilihat dengan pendekatan sistem pangan dan gizi, meliputi sistem produksi, subsistem pengolahan, dan subsistem distribusi dan subsistem kesehatan dan gizi. Jadi itulah bagian daripada pengertian pangan dan gizi. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi berikutnya, perlu saya gambarkan kembali bahwa fungsi dan pengertian gizi itu sangat memberikan suatu perhatian kepada kita terkait menyangkut masalah kajian suatu ilmu untuk melihat daripada habitat dan interaksi dalam hidup di alam sekitarnya. Kemudian yang kedua terkait menyangkut masalah tujuan pangan dan gizi. Yang pertama itu tujuannya adalah manusia memerlukan zat gizi sebagai menjalankan fungsi tubuh.
kekurangan dan kelebihan gizi dalam setiap daur kehidupan menyebabkan masalah gizi di mana masyarakat, kemudian mahasiswa tentunya melihat daripada pengertian dari pangan dan gizi, kita masuk juga pengertian dan ruang lingkup pangan dan gizi. Kajian ilmu gizi tidak dapat berdiri sendiri karena akan sangat berkaitan dengan disiplin ilmu lain. Ya, salah satu tujuan penggunaan ilmu gizi di sini yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkaitan dengan pangan. Istilah gizi baru dimulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1952 sampai 1955 sebagai terjemahan kata bahasa Inggris nutrition. Kata gizi berasal dari bahasa Arab atau biasa disebut dengan gidsa yang berarti makanan. Jadi menurut dialek Mesir, gidsa dibaca gizi. Selain itu sebagai orang yang menerjemahkan nutrition dengan mengejarnya sebagai nutrisi. Namun yang lazim dan resmi baik dalam tulisan ilmiah maupun dokumen pemerintah yang digunakan. Jadi memang pengertian dan ruang lingkup pangan dan gizi ini terkait menyangkut masalah kajian istilah gizi baru dimulai dikenal di Indonesia pada tahun 1952 sampai pada tahun 1955. Itu kalau kita berbicara masalah ruang lingkup gizi. Nah, kalau kita melihat daripada pengertian pangan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2015 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak dapat diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, pertanyaan saya kepada mahasiswa supaya ada feedback di sini, tentunya mahasiswa saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saya untuk kita sama-sama mendiskusikan kira-kira apa yang belum dipahami terkait menyangkut masalah pangan dan gizi. Saya persilakan mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Langsung saja, manusia memerlukan zat gizi sebagai alat menjalankan fungsi tubuh dan pangan serta gizi menjadi bagian yang sangat penting. Pertanyaan saya, apa tujuan pangan dan gizi dalam kehidupan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kira-kira mahasiswa ada yang bisa bantu saya terkait menyangkut masalah pertanyaan dari teman Anda? Ya, ada yang bisa menanggapi dari mahasiswa? Ya, memang di dalam kehidupan manusia terkait menyangkut masalah pangan dan gizi sangat membantu terhadap kehidupan kita dalam hal meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas yang memadai, dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganeka-ragaman serta pengembangan produksi olahan. Jadi memang di dalam ketersediaan komoditas pangan ini
sangat diperlukan untuk sistem keberlanjutan dalam kehidupan, sehingga kita sebagai di bidang Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis memang harus memahami terkait menyangkut masalah sistem penganekaragaman terhadap suatu produk hasil pertanian untuk dijadikan sebagai pangan yang bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Jadi memang diperlukan suatu penganekaragaman terhadap konsumsi. Dengan adanya penganekaragaman di situ kan tingkat kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia itu akan terpenuhi. Itu ya, ada di mahasiswa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Jadi memang di sini sistem perbandingannya, kalau kekurangan gizi terhadap tubuh kita akan mengalami tingkat penurunan terhadap daya pikir kita maupun dalam hal motivasi kerja kita. Itu akibat dari kita kekurangan gizi. Tetapi juga akan muncul suatu penyakit kalau kita juga kelebihan gizi. Itu. Jadi titik keseimbangan yang harus kita pertahankan di sini terkait menyangkut masalah kualitas gizi yang kita butuhkan. Begitu ya, mahasiswa? Yang terakhir terkait menyangkut masalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. Ya, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun secara keluarga, tetap kita mensosialisasikan yang namanya pentingnya kebutuhan pangan maupun gizi terhadap manusia. Itu. Kapan kita terpenuhi gizi kita, daya pikir kita cerdas, motivasi kita dalam hal kegiatan bekerja itu sangat tinggi. Itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Ya. Lanjut pada materi. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak dapat diolah. Ya, seperti tadi saya sudah berikan gambaran terkait menyangkut masalah pangan adalah salah satu kebutuhan sumber daya hayati yang dapat diolah maupun yang tidak dapat diolah. Sedangkan gizi adalah elemen yang terdapat dalam makanan yang dapat dimanfaatkan secara langsung di dalam tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan air. Ya. Kalau kita lihat bahwa makanan, pangan dan gizi itu adalah sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air yang memiliki elemen dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh. Ya, tentunya di dalam pengelompokan pangan di sini ada pangan segar, ada pangan olahan, dan ada pangan siap saji. Kira-kira menurut adik-adik mahasiswa terkait menyangkut masalah pangan segar yang seperti apa? Silakan Yonas. Pangan segar yang seperti apa? Semua orang pangan yang berasal dari pertanian yang diproduksi dari panen langsung dari hasil pertanian itu. Ya. Kalau terkait menyangkut masalah pangan olahan, ada yang bisa berikan penjelasan terkait menyangkut masalah pangan olahan? Jadi kita masuk dalam pengelompokan pangan. Di sini saya gambarkan terkait menyangkut masalah pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji. Jadi untuk itu saya butuhkan dari mahasiswa, kira-kira kalau terkait menyangkut masalah pangan segar yang seperti apa? Yang di belakang boleh berikan penjelasan? Ya, Dading Rahman, coba. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Ya, jadi memang di dalam pengelompokan pangan di sini ada pangan segar, ada pangan olahan,
dan pangan siap saji. Nah, yang dijelaskan tadi dari teman-teman kalian, dari mahasiswa, bahwa pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan seperti beras, gandum, buah dan ikan. Jadi memang salah satu contoh di sini adalah beras, gandum, buah dan ikan. Itu masuk dalam kategori pangan segar. Sedangkan pangan olahan adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan kelompok tertentu. Artinya kelompok tertentu itu adalah masyarakat sebagai pengguna dalam hal penggunaan pangan terhadap konsumsi kehidupan manusia itu. Kemudian pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha, di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Jadi memang kalau kita kaitkan di dalam pengelompokan pangan terhadap mata kuliah pangan dan gizi, ini bisa kita lihat dari sisi ekonominya. Karena berdasarkan apa yang di dalam dijelaskan bahwa di luar di tempat usaha, artinya bisa kita memberikan suatu kegiatan lain selain kita melakukan satu produksi. Ya, untuk menambah nilai tambah, ya lakukan kegiatan di bidang agribisnis lanjutan. Begitu maksudnya. Ya. Ya. Kemudian berbicara masalah status gizi, ya di sini merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk manusia yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan. Faktor internalnya dilihat dari usia, kondisi fisik, faktor eksternalnya pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan budaya. Jadi memang dilihat dari faktor internal maupun dilihat dari faktor eksternal di sini. Kalau kita melihat dari pada status gizi seseorang. Nah, kemudian kita sudah mendengarkan tadi atau saya sudah berikan penjelasan terkait menyangkut masalah aspek di dalam panganan gizi. Nah, bahan makanan yang ditambahkan di sini di poin yang pertama itu adalah, yang kedua, berikutnya, gula pasir. Jadi memang salah satu kebutuhan gizi yang kita perlukan adalah adanya penambahan bahan makanan terkait menyangkut masalah susu, telur ayam, daging, formula komersial, dan gula pasir. Itu. Ya. Nilai gizi yang terkandung di dalam yang pertama itu energi. Protein, lemak, karbohidrat, kalsium, besi, vitamin A. Nah. Ya. Itu yang kita butuhkan di dalam tubuh kita, ya. Di sini juga saya akan paparkan sumber karbohidrat yang dianjurkan. Yang pertama itu gula pasir, yang kedua Nasi, yang berikutnya puding, ya puding. Terkait menyangkut masalah sumber protein yang dianjurkan daging, telur, ikan, keju, susu, yogurt. Jadi nilai gizi yang perlu kita lihat bahwa yang dibutuhkan oleh manusia itu yang pertama adanya energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, besi, vitamin A, dan vitamin C. Jadi ada beberapa poin terkait menyangkut masalah kandungan gizi yang kita perlukan di dalam tubuh kita untuk kesehatan.
Ya. Kemudian sumber karbohidrat yang dianjurkan, yang pertama itu gula pasir, nasi, ubi kayu, dan puding. Jadi untuk mendapatkan ini sangat mudah terkait menyangkut masalah sumber karbohidrat yang dianjurkan di dalam memenuhi kebutuhan gizi kita terhadap satu keberlangsungan hidup. Sumber protein. Sumber protein di sini ada daging, telur, ikan, keju, susu. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke dalam materi berikutnya. Ya, kandungan lemak dan minyak yang dianjurkan di sini. Kemudian bumbu yang dianjurkan bisa kita lihat dalam gambar, ada bawang merah, bawang putih, kedelai. Ya, ini kedelai ini. Ya. Ya. Jadi untuk itu di dalam modifikasi tinggi energi dan tinggi protein, kita perlu mengganti bahan utama sebelum atau seluruhnya. Ya, ini terkait menyangkut masalah modifikasi bahan dan bumbu. Ya, kita harus mengganti. Pertama itu kita mengganti bahan utama sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, mengganti bumbu sebagian atau menambah sedikit bumbu lainnya. Kemudian modifikasi metode, mengganti cara atau metode memasak sesuai dengan kandungan gizi yang dibutuhkan. Modifikasi jumlah, menambahkan jumlah makanan yang mengandung protein dan energi tinggi dalam standar resep. Ya. Untuk tugas yang saya sampaikan adalah tugas membaca, ya, mencari referensi terkait menyangkut masalah panganan gizi. Ya, Anda bisa browsing melalui internet, lihat jurnal-jurnal penelitian terkait menyangkut masalah panganan gizi. Bisa juga Anda membaca buku terkait menyangkut masalah panganan gizi dan media-media online yang bisa menambah referensi dan gambaran terkait pemahaman kita untuk mendalami terkait menyangkut masalah mata kuliah pangan dan gizi. Saya kira cukup untuk materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya, Unilaki bersinar. Demikian deskripsi singkat terkait mata kuliah yang saya ajarkan dan video proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.